Hai semuanya, perkenalkan saya Siti Jamilah dan di video kali ini kita akan membahas topik menarik dalam dunia psikologi, yaitu tes proyektif yang bersifat verbal, EPPS, dan SSCT. Kedua tes ini sering digunakan oleh psikolog untuk membantu memahami kepribadian seseorang, bukan dengan pertanyaan langsung, tetapi lewat cara-cara yang lebih halus dan mendalam. Tujuan dari video ini adalah agar kita semua bisa memahami apa itu tes proyektif, bagaimana EPPS dan SSCT bekerja, serta apa pentingnya etika dalam penggunaannya. Yuk kita mulai. Sebelum mengenal EPPS dan SSCT, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan tes proyektif. Tes proyektif adalah alat untuk menilai kepribadian seseorang secara tidak langsung dengan meminta individu menanggapi stimulus yang bersifat ambigu atau tidak pasti. Ide dasarnya adalah cara seseorang menafsirkan sesuatu yang samar bisa mencerminkan pikiran, perasaan, dan dorongan bawah sadarnya. Berbeda dari tes objektif yang punya jawaban pasti, tes proyektif memberi ruang bagi individu untuk mengekspresikan dirinya secara bebas. Dengan begitu, psikolog bisa mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang kepribadian dan dinamika emosional seseorang. Sekarang, mari kita masuk ke tes yang pertama, yaitu EPPS atau Edwards Personal Preference Schedule. Tes ini dikembangkan oleh Allen L. Edwards pada tahun 1959 dan didasarkan pada teori kebutuhan dari Henry E. Murray. Menurut Murray, setiap manusia memiliki sejumlah kebutuhan psikologis yang mendorong perilakunya. Misalnya, kebutuhan untuk berprestasi, diterima, atau memiliki kekuasaan. Nah, EPPS dirancang untuk mengukur 15 kebutuhan utama tersebut, yaitu yang pertama, need for achievement atau kebutuhan untuk berprestasi. Yang kedua, need for difference, yaitu kebutuhan akan menghormati orang lain. Yang ketiga, need for order, yaitu kebutuhan akan keteraturan atau kerapian. Yang keempat, need for exhibition, yaitu kebutuhan akan menarik perhatian orang lain. Yang kelima, need for autonomy, yaitu kebutuhan akan mandiri atau bebas. Yang keenam, need for affiliation, yaitu kebutuhan akan senang bergabung dengan orang lain. Yang ketujuh, need for introspection, yaitu kebutuhan akan memahami perasaan orang lain. Yang kedelapan, need for succurrence, yaitu kebutuhan akan mencari dukungan atau kasih sayang dari orang lain. Yang kesembilan, need for dominance, yaitu kebutuhan akan memimpin orang lain. Yang ke-10, need for abasement, yaitu kebutuhan akan merasa kurang mampu. Yang ke-11, need for nurturance, yaitu kebutuhan akan menolong orang lain. Yang ke-12, need for change, yaitu kebutuhan akan hal-hal baru. Yang ke-13, need for endurance, yaitu kebutuhan melakukan segala sesuatu sampai tuntas. Yang ke-14, need for heterosexuality, yaitu berhubungan dengan lawan jenis. Yang ke-15, need for aggression, yaitu kebutuhan akan menentang atau melawan orang lain. Dalam pelaksanaannya, EPPS menggunakan format forced choice. Artinya, peserta harus memilih salah satu dari dua pernyataan yang sama-sama positif, tapi menggambarkan kebutuhan berbeda. Seperti pernyataan pertama, saya senang membantu teman yang kesulitan. Pernyataan kedua, saya senang memimpin dalam kelompok. Nah, keduanya sama-sama baik, tetapi pilihan yang diambil bisa menunjukkan kecenderungan kebutuhan seseorang. Hasil dari EPPS membantu psikolog memahami pola motivasi, minat, dan kepribadian seseorang. Misalnya, apakah dia lebih berorientasi pada prestasi, hubungan sosial, atau kebebasan pribadi. Tes ini sering digunakan dalam bimbingan karir, seleksi kerja, dan konseling kepribadian. Selanjutnya, mari kita bahas SSCT atau Sex Sentence Completion Test. Tes ini dikembangkan oleh Joseph M. Sachs dan Sidney Levy.
Sesuai namanya, SSCT adalah tes proyektif berbentuk pengisian kalimat yang belum selesai. Dari cara seseorang melengkapi kalimat tersebut, psikolog bisa menilai bagaimana pandangan, perasaan, dan pengalaman individu terhadap berbagai aspek kehidupannya. SSCT mengukur aspek-aspek seperti diri sendiri, keluarga, teman, seksualitas, dan masa lalu serta masa depan. Keunggulan SSCT adalah fleksibilitasnya. Tes ini bisa dilakukan secara individual maupun kelompok. Dan hasilnya dapat memberikan gambaran emosional yang lebih mendalam dibandingkan tes objektif. Nah, melalui SSCT, psikolog dapat memahami konflik batin, harapan, atau perasaan yang mungkin tidak diungkapkan secara langsung. Oleh karena itu, tes ini sering digunakan dalam konseling, asesmen klinis, maupun penelitian psikodinamik. Selanjutnya, kita akan bahas etika dalam penggunaan tes psikologi. Dalam praktik psikologi, ada prinsip etika yang harus dijaga, termasuk dalam penggunaan tes seperti PPS dan SSCT. Beberapa di antaranya adalah tidak menampilkan stimulus asli di publik, agar tes tetap valid dan tidak disalahgunakan. Yang kedua, menjaga kerahasiaan hasil tes karena berisi informasi pribadi individu. Yang ketiga, tes hanya boleh digunakan oleh tenaga profesional seperti psikolog yang berlisensi. Nah, etika ini penting untuk memastikan bahwa tes psikologi digunakan secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai kode etik profesi. Lalu yang terakhir, ada sedikit refleksi dari saya. Menurut saya, tes proyektif seperti EPPS dan SSCT memiliki peran yang sangat menarik dalam memahami kepribadian manusia. Dalam konteks konseling, hasil dari tes ini bisa membantu klien mengenali dirinya lebih baik, seperti memahami motivasi, kebutuhan, bahkan konflik emosional yang mungkin tidak disadari sebelumnya. Saya merasa bahwa dengan memahami tes proyektif, kita bisa belajar untuk lebih empatik dan reflektif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang tes proyektif EPPS dan SSCT bisa membantu teman-teman memahami alat ukur psikologi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.